Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai ke pembahasan yang kelima, yaitu babul muraqabah. Sudah ketemu semuanya? Coba dilihat bukunya. Oke. Al-khamis babul muraqabah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kelima di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah tentang babul muraqabah. Bab muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Baik. Sebelum kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan muraqabah, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Kita tentu kenal dengan khalifah yang kedua, Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini punya sebuah kebiasaan ketika beliau menjadi khalifah. Apa kebiasaan beliau? Yaitu sidak. Turun ke rumah-rumah masyarakat. Hampir setiap malam beliau berjalan keluar dari rumahnya, pergi melihat keadaan masyarakatnya di sekitarnya. Dari satu rumah masyarakat, pindah ke rumah masyarakat yang lain. Dikatakan bahwa malam itu beliau keluar bersama ajudannya. Itu memang kebiasaan beliau, keluar bersama ajudan, pergi ke rumah masyarakat. Malam itu, beliau bertemu dengan seorang ibu-ibu yang lagi merebus sesuatu. Dari kejauhan dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Diperhatikan apa gerangan yang direbus oleh ibu itu. Kemudian, ibu itu berkata kepada anak gadisnya. Ternyata ibu itu merebus sesuatu dengan anak gadisnya. Apa kata ibu tersebut kepada anak gadisnya? Wahai anakku, tambahkanlah sedikit air ke dalam susu yang kita rebus ini, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Ternyata, ibu itu sedang merebus susu. Ternyata beliau adalah seorang penjual susu. Kata beliau, agar untung susunya banyak, tambahkan air ke dalam susu yang sedang direbus itu. Apa jawaban anaknya kepada ibunya? Wahai ibunda, bagaimana kita akan menambahkan air ke dalam susu? Andaikan Sayyidina Umar bin Khattab tahu, maka dia pasti akan marah. Apa kata ibunya? Wahai anakku, Umar bin Khattab kan gak melihat kita. Lalu dijawab oleh anak gadis ibu tersebut. Benar ibunda, Umar memang tidak melihat. Tetapi Tuhannya Umar melihat itu. Inilah muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan sebuah kecurangan, ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia pahami bahwa dirinya sedang dilihat oleh Allah, sehingga ia tidak jadi melakukan.
Maka banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Harus kita dawamkan. Allah naziri, Allah naziri, Allah naziri. Harus kita tanamkan ke dalam hati kita. Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa melihat. Sehingga dengan begitu kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lain diceritakan bahwa masih seputar keluarga dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu anak beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa dulu suatu ketika anak dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini pernah mengembara bersama teman-temannya. Nah, dalam perjalanannya suatu ketika setelah siang hari di tengah terik panas matahari, beliau ingin berhenti untuk istirahat. Berhentilah dia di pinggir jalan bersama teman-temannya. Dari kejauhan, ketika mereka ingin makan, dari kejauhan beliau melihat seorang laki-laki, seorang pengembala. Nah, ini yang perlu kita pahami. Orang Arab itu punya sifat yang sangat luar biasa, sangat mulia. Apa salah satu sifat dari orang Arab itu? Mereka nggak mau makan sendiri. Jadi kalau makan itu, kalau bisa bareng orang lain, biar dapat berkahnya. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Mudah-mudahan nanti kita di sini di Indonesia juga punya sifat itu. Makan jangan sendiri, tapi ajak orang lain. Kalau ada orang lain di sekitar kita, ajak makan. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar ini panggil tuh laki-laki dari kejauhan, si pengembala kambing. Sini, makan bareng kami. Laki-laki itu datang. Ketika datang, beliau berkata, saya lagi puasa, saya nggak makan. Apa jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Umar? Di tengah terik panas matahari ini kamu puasa? Apa kata laki-laki tersebut? Iya, lebih baik saya berpuasa di tengah terik matahari yang ada di dunia ini, guna nanti agar terhindar dari tenik panasnya api neraka. Sayyidina Umar mendengarkan jawaban laki-laki tersebut, langsung simpati. Wah, luar biasa nih laki-laki. Perlu saya uji ini, kata beliau. Dalam hatinya beliau bilang, perlu saya uji nih. Maka kemudian beliau bertanya kepada laki-laki itu, kamu siapa? Dia bilang, saya seorang budak yang tugasnya mengembala kambing. Jadi Abdullah bin Umar, berarti kambing itu bukan kambing kamu? Bukan. Waduh, katanya, saya ingin membeli kambing kamu. Tolong pilihkan kepada saya seekor kambing yang bagus untuk diperah susunya. Nanti kambingnya kita potong, kita makan bareng. Saya bayar. Berapa harganya? Laki-laki itu bilang, kambing itu bukan punya saya. Kambing itu bukan punya saya, tetapi punya Tuhan saya. Dan saya tidak ada hak untuk menjualnya. Saya kalikan 10 kali lipat, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, dikasih harga yang luar biasa. Kamu kan tinggal bilang nanti sama tuanmu. Ya, mungkin kambingnya dimakan serigala atau hilang. Tuanmu kan tidak tahu, kambingnya banyak. 300 sampai 1000-an. Jadi nggak akan ketahuan kalau hilang satu. Uangnya bisa kamu simpan, bisa kamu pakai untuk bersenang-senang, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kata laki-laki tersebut? Mendengar Sayyidina Umar begitu, Abdullah bin Umar begitu, laki-laki itu langsung berdiri, tegak bulu kuduknya. Apa katanya? Fa aina Allah? Maka di mana Allah? Langsung takjub Sayyidina Umar kembali. Sayyidina Abdullah bin Umar kembali. Sehingga kata-kata laki-laki itu diulang-ulang oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Fa aina Allah? Fa aina Allah? Fa aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Memang mungkin yang punya kambing tidak akan tahu, tapi Allah tahu. Ujung cerita, budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar karena ketakwaan dan karena merasa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah muraqabah. Jadi kalau ada pertanyaan aina Allah, di mana Allah, itu sebenarnya
tujuannya adalah bagaimana posisi kita dalam mendekatkan diri dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak kisah yang mungkin bisa disampaikan, tetapi mengingat waktu, mari kita baca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang muraqabah. Yang pertama, qala Allah taala allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allazi yaraka hina taqumu. Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihat kamu ketika kamu sujud. Allah melihat kita ketika kita berdiri, maksudnya ketika sholat ataupun ketika sujud. Berdiri Allah lihat, sujud Allah pun lihat kita. Jadi di mana-mana Allah lihat kita. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Semuanya Allah tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Ini surat Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu, yang ada di dalam hatimu, Allah tahu. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang bercerita tentang muraqabah. Poinnya adalah muraqabah itu tujuannya adalah mendekat, merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, sehingga kita terjaga dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.